Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita kepada pertemuan bulanan kita dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Dan telah sampailah kita kepada pembahasan tentang mandi. Jadi Islam ini Bapak-bapak adalah agama yang sangat-sangat rinci dalam mengatur kehidupan umatnya. Bahkan dalam perkara mandi pun kita diatur bagaimana caranya, bagaimana adabnya, dan bagaimana agar mandi kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah, kalau bisa saya bilang, itu satu-satunya agama yang mewajibkan umatnya itu mandi. Karena tidak ada agama di luar Islam yang mewajibkan umatnya itu untuk mandi, Bapak. Tidak ada. Ada agama Hindu yang menyuruh umatnya untuk mandi, tapi perayaan setahun sekali. Di Sungai Gangga sana, di Sungai Yamuna sana. Ada juga agama Kristen yang mewajibkan umatnya itu untuk berendam, tapi itu sekali saja seumur hidup, yaitu ketika pembaptisan. Sedangkan Islam mewajibkan umatnya itu untuk mandi setiap kali hendak beribadah. Jadi cuma agama Islam Bapak yang mengatur mandi untuk umatnya. Bahkan dikabarkan bahwasanya ketika Islam sampai di Spanyol ketika masa pemerintahan dinasti Umayyah. Jadi Islam Bapak masuk ke Spanyol pada masa dinasti Umayyah. Ditaklukkanlah Spanyol. Mulai dari Sevilla, Granada, sampai ke kota Madrid sekarang. Bahkan Barcelona. Jadi Bapak, klub-klub bola yang terkenal itu, Madrid, Barcelona, dan sebagainya itu dulu pernah kita kuasai sebagai Muslim. Jadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu, umat Islam mencapai kejayaannya. Berjayalah umat Islam pada masa itu. Maka umat Islam pun membangun beberapa bangunan. Salah satunya Masjid Cordoba. Salah satu masjid yang terbesar di dunia Islam bagian barat saat itu. Kemudian di antara hal-hal yang dibangun juga oleh kaum muslimin pada saat itu adalah tempat pemandian. Tempat pemandian, yaitu sebuah tempat di mana masyarakat bisa mandi sama-sama. Ada yang air panas, ada juga yang air dingin. Dan itu adalah sesuatu yang sangat aneh dilihat pada masyarakat Eropa pada saat itu.
Jadi masyarakat Eropa itu apa? Pada zaman pertengahan itu tidak mengenal namanya mandi. Tidak mengenal namanya mandi. Jadi bleketek gitu. Bahkan ada yang menyatakan, sejarawan menyatakan bahwasanya kalau orang Eropa itu mandi, yang mandi itu cuma bangsawannya aja. Dan itu pun ritual setahun sekali. Yaitu ketika apa? Ketika misalnya menyambut tamu negara, atau ketika turun hujan. Nah, itu dia. Jadi masyarakat di sana itu mandi ketika turun hujan. Masyarakat Eropa pada saat itu. Jadi betapa kotornya mereka. Bahkan dikabarkan pada abad pertengahan itu kota Paris, Prancis sekarang, kota Paris itu mempunyai bau yang sangat busuk. Bau busuk menyebar di kota itu. Karena saking busuknya itu, Pak, maka pemerintah pun berupaya untuk menanggulanginya. Biar supaya bau busuk ini hilang, maka diciptakanlah parfum-parfum, pewangi-pewangi, disemprotkan ke bagian kota. Ada yang disemprotkan di sudut-sudut kota, ada yang juga dituangkan di bagian selokan-selokan yang bau, gitu. Agar kota itu terhindar dari bau busuk. Jadi pada saat itu umat Islam lah yang paling maju dalam segi kebersihan. Di saat bangsa Eropa itu tidak mengenal namanya mandi, tidak mengenal namanya kebersihan diri, umat Islam sudah membangun pemandian. Itu Pak, salah satu keunggulan atau salah satu hal yang istimewa yang disyariatkan oleh umat Islam, yaitu mandi. Maka kalau ada dari kita itu yang jarang mandi, berarti dia sedang berada di abad pertengahan. Gitu. Abad pertengahan, di zaman kegelapan, kata orang sejarawan. Zaman kegelapan itu ketika Eropa sedang gelap, umat Islam sudah berada pada masa keemasan. Itu untuk sekilas tentang mandi. Jadi mandi ini Bapak-bapak, ada yang mandi hanya sekedar adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Ada juga mandi yang dikategorikan sebagai takorrub atau ibadah. Jadi mandi itu ada berapa Bapak? Ada 2. Mandi karena kebiasaan, rutinitas kita mandi, atau mandi karena ibadah, atau mandi untuk mengharapkan pahala. Untuk mandi yang kebiasaan tentunya kaifiatnya atau tata caranya itu sudah ngertilah kita, tergantung orangnya atau tergantung kebiasaan masyarakatnya. Adapun untuk mandi dalam perkara ibadah ini Bapak, maka itu yang diatur oleh syariat, diatur oleh agama. Bagaimana tata cara mandinya, apa saja hukum-hukumnya, apa saja yang berkaitan dengan mandi tersebut, itulah yang diatur. Maka apa pengertian mandi dalam syariat ini Bapak? Mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat mengangkat hadas. Itu dia. Pengertiannya apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat mengangkat hadas. Jadi hadas mana yang diangkat ini Bapak? Hadas mana? Nah, kita pelajari bahwasanya hadas itu ada 2. Hadas besar dan hadas kecil. Nah, yang diangkat mandi ini hadas yang mana Bapak? Hadas yang besar. Nah, jadi mengangkat hadas besar. Maka rukun mandi ini cuma ada 2 Bapak. Rukun mandi itu cuma 2. Yang wajib dipenuhi dalam mandi itu cuma 2. Yang pertama niat. Niat mandi untuk mengangkat hadas. Itu 1. Yang pertama niat mandi untuk mengangkat hadas. Kemudian rukun yang kedua apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, itu dia.
Ya udah, bagaimana caranya mengalirkan air ke seluruh tubuh, itulah dia yang namanya mandi. Oh, tapi kan yang selama ini kita pelajari mesti wudhu dulu, mesti gini, mesti gitu. Nah, itu dia Pak. Pokok mandi itu ada dua intinya. Pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Makanya ada pendapat yang menyatakan bahwasanya kalau kita berhadas misalnya, hadas besar kita, kemudian kita niat untuk mandi, nyebur ke sungai, udah sah mandi kita. Karena air itu sudah kena semua ke badan kita, ke kulit kita, ke kepala kita, dan ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita niat di tepi sungai kita, atau tepi laut, atau tepi danau, niat kita untuk mandi mengangkat hadas, nyebur kita ke sungai itu sampai terbenam seluruhnya atau terendam seluruhnya, maka itu sudah terhitung sebagai mandi yang disyariatkan dan bisa mengangkat hadas. Jadi pokoknya tadi ada berapa Bapak? Ada dua. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu dia. Adapun untuk wajib-wajibnya, tadi kan pokoknya ada dua, ini wajibnya. Apa yang wajibnya? Yaitu sebagaimana disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah, ketika beliau itu mandi untuk janabah, ghasala yadaihi summa tawaddoa wudu as-shalah. Beliau mencuci kedua tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudunya sholat. Nah itulah Pak, sebagaimana kita mandi janabah, yaitu berwudu terlebih dahulu. Summa yaghtasilu, kemudian beliau pun mandi, diguyurkan ke seluruh tubuhnya air. Summa yukhallilu yadaihi sya'ra, kemudian rambutnya itu disela-sela dengan jari. Jadi gini Pak, dikeramasi, tapi nggak pakai sampo gitu, dikeramasi aja dengan tanpa memakai sampo. Hatta idza zanna annahu qad arwa basyaratahu, sampai ketika beliau sudah rasa badannya itu sudah basah semua, udah terkena air semua, udah lembab semua, afadhal ma'a alaihi salasa marrat, kemudian beliau menuangkan airnya ke badannya sebanyak 3 kali, wa summa wasala sa'iru jasadihi, kemudian beliau pun mandi dengan atau mencuci badannya dengan 3 cucian tadi. Beliau tuangkan airnya sebanyak 3 kali, kemudian mencuci tubuhnya atau membasuh tubuhnya, menggosok-gosok tubuhnya hingga air mencapai seluruh badannya. Itu hadis Aisyah. Kemudian ada juga hadis dari Maimunah bin Haris. Ini istri Nabi yang lain. Jadi yang meriwayatkan hadis tentang mandi janabah ini Bapak adalah istri-istri Rasulullah. Yang satu tadi Aisyah, kemudian ini Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu taala anha. Bahwasanya beliau berkata, yaitu Maimunah berkata, wada'tu li Rasulillahi wudu al-janabah. Aku meletakkan air atau menyediakan air untuk Rasulullah buat berwudu atau mandi janabah. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marratain. Maka beliau pun menuangkan airnya ke tangan kanannya, kemudian ke tangan kirinya sebanyak 2 kali. Ausalasan 3 kali. Summa wasala farjahu. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ardi awil haid. Kemudian beliau
setelah mencuci kemaluannya tadi, beliau menggosokkan tangannya itu ke dinding atau ke tanah atau ke lantai kamar mandi tadi. Sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian summa tamadmadu wastanshaqa wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Kemudian beliau istinsyak, istinsar dan kumur-kumur dan juga mencuci wajahnya. Kemudian juga mencuci kedua lengan beliau. Summa afadha ala ra'sihi alma. Kemudian mengguyurkan air ke kepalanya. Summa wasala sa'iru jasadihi. Nah, jadi tadi ketika mengguyurkan air ke kepalanya itu dengan menggerakkan seakan-akan mengkeramasinya. Jadi di sela-sela dengan jari. Summa wasala sa'iru jasadihi. Kemudian beliau mengguyurkannya ke seluruh tubuhnya. Summa tanaha fa wasala rijlaihi. Kemudian setelah beliau itu selesai, maka beliau pun mencuci kedua kakinya. Maka Maimunah pun melanjutkan, fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Maka aku pun memberikan handuk. Nah, jadi istri yang baik itu Pak, dia memberikan handuk ketika suaminya mandi. Gitu. Ini petunjuk dari Maimunah. Kalau saya belum, gitu. Saya apa? Saya hanya memberikan faedah saja. Gitu. Belum bisa tatbik atau belum bisa praktek. Insya Allah Pak. Belum bisa praktek. Jadi hanya memberikan faedah saja. Kalau bapak kan sudah gitu. Jadi lebih mudah prakteknya. Fataitu bi khirqatin falam yuridha. Aku memberikan beliau handuk, tapi beliau itu enggak usah gitu. Memberikan isyarat agar enggak usah. Faja'ala yaghfudul ma'a biyadaihi. Maka beliau pun menyeka air itu dengan tangannya. Jadi ketika masih basah itu Pak, habis mandi diseka dengan tangan saja, tidak dikeringkan dengan handuk. Itu hadis dari Maimunah. Sampai sini bisa mengerti Pak. Jadi insya Allah kita sederhanakan. Jadi yang pertama, apa tata caranya Pak? Yang pertama, niat. Pertama niat. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan mengawali dengan basmalah karena berwudu tadi. Kemudian setelah niat basmalah, kemudian mencuci kemaluan tadi, mencuci kemaluan. Kemudian setelah mencuci kemaluan, cuci tangan atau kemudian apa? Menggosokkannya ke dinding atau ke lantai kamar mandi. Namun ini ada juga yang berpendapat bahwasanya ini tidak perlu gitu. Tidak perlu kita menggosokkannya ke dinding atau lantai kamar mandi. Karena pada masa itu gitu, itu belum tersedia gitu. Maksudnya kalau kita kan sudah ada sabun gitu. Kalau membersihkannya lebih cepat dan lebih praktis juga dengan pakai sabun. Bisa juga seperti itu Pak. Kita bersihkan dengan sabun setelah kita mencuci kemaluan tadi. Kemudian setelah kita mencuci kemaluan apa? Yang keempat. Yang keempat, berwudu sebagaimana wudu sholat. Berwudu sebagaimana wudu sholat. Nah, setelah itu kita guyur kepala kita. Kita guyur kepala kita. Nah, tadi wudu ketika untuk sholat itu sampai mana Bapak? Sampai tangan saja. Nah, sampai membasuh mencuci kedua tangan sampai siku saja. Setelah itu kita guyur kepala kita dengan air, kita sela-sela rambut kita dan kita guyur juga tubuh kita. Nah, itu dia, diratakan airnya ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga riwayat lain mengatakan memulai dengan sebelah kanan. Jadi guyurkan sebelah kanan dulu, diratakan sampai rata semua sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri juga demikian 3 kali.
Kemudian selanjutnya apa Bapak? Mencuci kaki. Nah, itu ya, mencuci kaki. Setelah itu apa? Selesai. Yaitulah diseka dengan seluruh tubuh. Diseka dengan tangan. Air-air yang tersisa ketika kita mandi tadi. Kemudian ada persoalan. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Bahwasanya ketika pada masa itu yang disyariatkan kan cuma mandi aja Pak. Mandi, tayamum, sama wudu. Nah, itu yang disyariatkan toharohnya. Kemudian muncul pula permasalahan. Ammar bin Yasir ini junub. Nah, Ammar bin Yasir ini junub. Dan tak ada air pada saat itu. Jadi masa kemarau. Atau lagi tidak ada air di rumah beliau. Yang digunakan untuk bersuci tadi. Jadi beliau pun berinisiatif. Nah, mengambil dalil bahwasanya boleh kita bersuci dengan selain air, yaitu dengan apa? Dengan pasir, dengan debu. Maka karena berpendapat atau berpandangan seperti itu, beliau pun berguling-guling di tanah. Jadi berguling-guling di tanah sampai kena semua badannya, berpasir-pasir badannya atau berdebu badannya. Kemudian beliau pun mendatangi Rasulullah dengan keadaan demikian. Maka pun Rasulullah pun bertanya, kenapa engkau begini gitu? Kenapa engkau berbuat demikian gitu? Mengolesi pasir ke seluruh tubuh gitu. Ya Rasulullah, kan kalau kita nggak ada air boleh pakai debu. Nah itu dia berpendapat beliau. Maka Rasulullah pun menjawab, enggak, bukan demikian. Tetapi cukuplah engkau itu menepukkan tanganmu itu ke tanah. Tepukkan tangan ke tanah, usapkan ke wajah, dan kedua telapak tangan. Nah, itu aja. Jadi kalau kita junub Pak, tak ada air misalnya, cukup kita dengan tayamum. Meskipun itu hadas besar. Makanya tak perlu kita mengguling-gulingkan badan kita ke tanah tadi Pak, sebagaimana Ammar bin Yasir. Maka ketika mendengar hal tersebut, Ammar bin Yasir pun akhirnya mengikuti saran dari Rasulullah tersebut. Jadi itu Pak. Kemudian ada juga kisah, yaitu kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini Pak adalah sahabat yang paling sering datang ke majelisnya Rasulullah. Bahkan kemana-mana beliau pun ikut gitu, mengikuti di belakangnya. Sehingga karena beliau ini sering hadir di majelisnya Rasulullah, di kajiannya Rasulullah, kemudian sering ikuti beliau kemanapun, maka beliau pun meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah. Paling banyak periwayatannya dari Abu Hurairah. Pada suatu ketika Abu Hurairah nggak datang. Kecarian oleh Rasulullah kan. Kemana ini Abu Hurairah ini? Tanyalah kepada para sahabat. Ada yang tahu di mana Abu Hurairah? Nggak tahu ya Rasulullah. Semuanya pada jawab nggak tahu. Tiba-tiba ketika beliau berjalan ke suatu tempat, kepentuk Abu Hurairah. Kalau bahasa apanya itu apa Pak? Kalau bahasa apanya? Jumpa kepada Abu Hurairah gitu. Lagi sembunyi gitu. Seakan-akan beliau itu nggak mau ditengok sama Rasulullah. Maka Rasulullah ketika memandang itu dipanggil Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ta'al gitu, kemari. Maka beliau pun menjawab panggilan Rasulullah. Karena kalau nggak dijawab Pak, berdosa. Nah gitu. Nggak boleh kita melanggar atau tidak menjawab panggilan Rasulullah. Jadi kalau dipanggil Rasulullah harus ditaati. Datanglah Abu Hurairah ke hadapan Rasulullah. Beliau menanya, kenapa engkau nggak hadir di majelisku gitu? Kenapa engkau nggak
nampak gitu, hari ini. Maka Abu Hurairah pun menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang junub dan aku belum mandi, sehingga aku malu untuk datang ke hadapanmu itu dalam keadaan aku junub. Nah, jadi apa alasannya tadi Pak? Kenapa Abu Hurairah nggak datang? Karena beliau itu lagi junub. Segan beliau untuk datang ke hadapan Rasulullah itu dalam keadaan junub. Maka Rasulullah pun menjawab, Subhanallah, gitu. Subhanallah, dengan perasaan yang kaget gitu, kaget bercampur geleng-geleng gitu ya, heran gitu, kaget bercampur heran. Subhanallah, innamal mu'minu la yanjus. Sungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Nah, jadi itulah hadis itu Pak, kisah tadi itu menegaskan perbedaan antara hadas dengan najis. Jadi kalau orang berhadas itu Pak, dia tak boleh masuk masjid bukan karena dia najis, enggak. Tapi karena dia berhadas gitu. Ada sifat yang terdapat pada badannya. Jadi kalau najis itu cara bersucinya bagaimana Pak? Dihilangkan najisnya. Cuci, dikeringkan sampai hilang gitu. Nah, dikeringkan atau bahkan dikerik, digosok gitu sampai hilang najisnya. Adapun kalau hadas cuma 3 tadi, cuma wudu, mandi dan tayamum. Cuma tadi 3 lah yang bisa mengangkat hadas. Jadi itu diantara beberapa kisah atau beberapa kejadian yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini atau malam ini. Kemudian kita masuk kepada bab selanjutnya yaitu belum kita bilang pula kan mandi yang wajib dan sunnah. Jadi Pak, untuk mandi yang wajib itu ada 5 kondisi. 5 kondisi. Yang pertama, 3 itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki. 3 berlaku untuk perempuan dan laki-laki. 2 untuk perempuan aja. Nah, apa itu Pak? Yang pertama karena junub. Nah, karena junub. Baik karena keluarnya mani. Yang pertama. Atau junub karena keluarnya karena berhubungan. Nah itu dia. Karena berhubungan. Itu dia. Jadi junub antara karena keluarnya mani atau berhubungan. Perempuan keluar mani, ada dalilnya Pak. Ada dalilnya yaitu dalil dari Ummu Salamah. Bahwasanya suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak akan malu terhadap kebenaran. Maksudnya jangan segan-segan menyampaikan kebenaran. Apakah beliau bertanya, yaitu Ummu Salamah bertanya, apakah kalau perempuan mimpi basah wajib mandi? Nah, apakah kalau perempuan mimpi basah wajib mandi? Maka beliau pun bersabda, "Na'am, betul. Idza hiya ra'atil ma." Ketika dia melihat ada air yang berbekas di tempatnya atau baik di celananya atau di tempat tidurnya. Jadi itu dalilnya Pak, bahwasanya perempuan pun bisa mengalami mimpi basah juga, keluar maninya juga. Tapi mani perempuan itu berbeda dengan mani laki-laki. Itu 2 tadi, yang karena keluarnya mani dan juga berhubungan. Kemudian yang ketiga apa Pak? Yang ketiga adalah meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia nggak bisa mandi sendiri Pak, jadi pasti mandikan. Kecuali satu keadaan. Nah, apa keadaan meninggal dunia yang tak wajib dimandikan? Orang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Kecuali satu keadaan. Apa itu? Nah, mati
syahid ketika perang. Itu dia. Jadi tidak perlu untuk dimandikan. Sebagaimana ketika perang Uhud, di situ banyak syuhada yang meninggal di perang Uhud itu tidak beliau mandikan, akan tetapi dikuburkan. Karena darah-darah para syuhada itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya mereka adalah para syuhada. Itu dia. Jadi 3 kondisi untuk semua kalangan, baik laki-laki atau perempuan. Dan 2 kondisi yang untuk perempuan. Yang pertama selesai haid. Dan juga yang kedua selesai nifas. Itu dia Pak. 5 kondisi yang mewajibkan mandi. Kemudian ada mandi-mandi yang sunnah. Kok tadi kan mandi karena ada kewajiban, wajib dianya. Ada mandi yang sunnah. Ada berapa itu Pak? Kita hitung sama-sama lah. Soalnya banyak dianya. Ada mandi 1. Mandi Jumat. Mandi sebelum sholat Jumat. Yang kedua mandi sebelum sholat Id. Nah, mandi sebelum sholat Id. Yang ketiga mandi sebelum sholat istisqa. Nah, sholat untuk minta hujan. Kemudian yang keempat mandi sebelum sholat kusuf atau khusuf. Sholat gerhana. Nah, mandi sebelum sholat gerhana. Yang kelima mandi ketika masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam mandi. Kemudian yang ke berapa? 6. Yang ke-6 mandi ketika sadar dari gila. Nah itu dia. Iya, perlu itu Pak. Perlu. Tapi tidak wajib kan? Tidak wajib. Sunnah dia. Mandi-mandi yang disyariatkan atau disunnahkan. Kenapa? Kenapa perlu mandi ketika habis sadar dari gila ini Pak? Karena terkadang orang gila itu ketika sadar dianya itu tidak dalam kondisi yang suci gitu. Bisa jadi dia berhadas dalam keadaan gilanya itu dan belum sempat untuk bersuci. Jadi itu dia fungsinya. Karena kan ada orang gila yang qadarullah Allah takdirkan sadar dianya. Baik karena perawatan atau karena takdir Allah gitu. Tiba-tiba dianya sadar. Bukan intel ya Pak. Karena kan intel kadang-kadang ya menyamar jadi orang gila juga dia kan kadang-kadang gitu. Ya, kita apa kan sadar dianya ya. Karena pura-pura gitu. Ada yang dia yang asli tapi qadarullah sadar dianya, maka itu yang perlu dianjurkan untuk mandi. Dan juga orang-orang gila yang sadar karena terapi itu dia. Nah, itu dia Pak. Mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi ada berapa tadi Pak? Ada 6 mandi yang disunnahkan. Nah, 7 afwan. 1 lagi. Nah, baru teringatan. 1 lagi, mandi setelah memandikan jenazah. Nah, mandi setelah memandikan jenazah. Nah, itu Pak. Fungsinya apa mandi ketika selesai memandikan jenazah? Yaitu tadi, untuk membersihkan mungkin ada najis atau sesuatu yang menghalangi kita untuk sholat ketika kita sedang membersihkan atau sedang memandikan jenazah gitu dia. Tapi itu disunahkan gitu. Tidak wajib dia. Jadi kalau ada jamaah kita gitu misalnya setelah memandikan jenazah dia langsung mandi ke kamar mandi, maka itu tidak mengapa gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang terakhir di bab ini, yaitu pembahasan tentang haid. Pembahasan tentang haid. Dan kalau ini bapak-bapak nggak relevan gitu. Mungkin mau ibu-ibu dia pengajian ibu-ibu yang relevan. Tapi untuk sebagai pengetahuan tambahan bapak-bapak. Jadi haid itu adalah secara bahasa sesuatu yang mengalir. Haid itu sesuatu yang mengalir. Kemudian istilah syariatnya apa? Darah yang keluar pada masa tertentu yang dialami oleh kaum wanita.
Darah yang keluar pada masa tertentu yang dialami oleh kaum wanita di luar kehamilan atau di luar melahirkan. Karena kalau melahirkan ada istilah lain, Pak, yaitu apa? Nifas. Nah, darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya nifas. Dan biasanya haid ini, Pak, haid ini dianya terjadi tiap bulan. Terjadi tiap bulan pada jangka waktu tertentu. Biasanya 6, 7, atau 8 hari. Adapun perempuan yang mengalami haid, mengalami keluarnya darah di luar masa biasanya dianya itu haid, itu dinamakan istihadah atau keadaan yang menyerupai haid, tapi bukan haid. Nah, ini beda hukumnya dua ini, Pak. Beda hukumnya antara dua keadaan ini. Kalau haid itu dia dalam keadaan berhadas. Adapun kalau istihadah juga hadas, tapi bukan haid yang dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang tawaf, dilarang membuka mushaf dan lain sebagainya sampai berhenti haidnya. Kalau istihadah keluar dianya darahnya berwudu boleh sholat, itu dia. Karena bukan haid. Jadi haid itu adalah hadas besar, sedangkan istihadah ini dikategorikan sebagai hadas juga, tapi bukan hadas besar. Karena dianya itu bukan termasuk haid dan di luar waktu haid. Jadi bagaimana kalau ada orang yang istihadah sampai berbulan-bulan? Ada orang yang istihadah sampai berbulan-bulan, keluar darahnya sampai berbulan-bulan. Maka disebutkan oleh Aisyah, bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubeish, ini seorang sahabiat, bertanya kepada Rasulullah, "Inni ustuhadha fala athur." Sesungguhnya aku mengalami istihadah. Fatimah binti Abu Hubeish ini mengalami istihadah fala athur, dan aku belum juga suci atau belum juga berhenti istihadahnya. Fa ada usholah, apakah aku boleh melaksanakan sholat? Maka Rasulullah pun menjawab tidak. Nah, tidaknya ada lanjutannya, Pak. Tidak. Inna dzalika irqun. Afa ada usholah, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Maka beliau menjawab, la, tidak. Tidak usah kau tinggalkan sholat. Inna dzalika irqun, sungguhnya istihadah itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah. Jadi haid itu, Pak, sama istihadah bedanya secara biologis. Kalau haid itu adalah dinding rahim yang ngelentek, ya gitu ya, bahasa Jawa atau bahasa masyarakat kita. Ngelentek, luruh dia gitu. Yang mencair gitu ya. Yang mencair. Dinding rahim yang mencair. Jadi kalau orang haid itu, Pak, ketika dia haid itu karena dinding rahimnya tidak menerima sel atau tidak mendukung untuk perkembangbiakan. Jadi ketika tidak terpakai, ngelenteklah dinding rahim itu dan meluruh dan juga mencair menjadi darah. Sehingga baunya itu busuk seperti daging yang membusuk gitu. Tajam dia bau. Dan juga warnanya itu kehitaman. Sebagaimana daging yang atau darah yang dibiarkan terlalu lama. Ya, kental, busuk dan juga berwarna hitam, kehitaman. Itu darah haid. Namun kalau istihadah itu adalah darah yang keluar karena robeknya pembuluh di rahim tadi. Jadi darah yang keluar itu sebagaimana darah biasanya, berwarna merah cerah gitu. Tidak seperti darah haid. Walakin da'is sholata qadral ayami allati kunti tahidina fiha. Akan tetapi
tinggalkanlah sholat sebatas hari-hari yang engkau haid padanya. Biasanya haidnya pada hari apa aja, itulah tinggalkan sholat. Tsumma ightasili wa sholli. Kemudian setelah hari-hari itu selesai, maka mandilah dan sholatlah. Itu dia dalilnya, Pak. Kemudian apa saja yang dilarang untuk wanita haid? Yang dilarang untuk wanita haid yaitu sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya datang kepada beliau seorang istri dari tabi'in yang bernama istri dari tabi'in yang istrinya ini namanya Mu'adzah binti Abdillah. Dia bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa kalau kita itu haid, yang kita qada itu cuma sholat? Yang kita qada itu cuma puasa dan tidak sholat." Maka Aisyah pun berkata, "Kana yusibuna dzalik." Kami pun berpikir seperti itu dan bertanya pada zaman Rasulullah. Bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kalau haid itu yang mesti diqada itu puasa bukan sholat?" Fanu'maru biqada'is shaum. Maka Rasulullah pun memerintahkan kami atau kami diperintahkan